semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Zara dan halo Bu Magda. Kita akan membahas lagi di Berkat, kembali melanjutkan tema kita. Sejak kecil anak sudah belajar membuat planning, goal setting, and self-evaluation. Yes. Nah, minggu lalu kan kita sudah ngomongin tentang planning. Sekarang kita akan membicarakan tentang goal setting. Nah, gimana sih Bu Magda cara memotivasi anak-anak itu untuk plan, untuk set their goal? Ya, thank you Sarah. Ini pertanyaan bagus ya. Ini kan salah satu keunikan di Pelangi Kristus ya. Goal setting itu adalah sebuah proses yang sangat penting. Karena anak ini harus punya motivasi dari diri sendiri. Saya mau sesuatu yang baik ke depan, yang saya putuskan dengan sebuah kesadaran dan pengertian. Ini kalau di dalam pilar prosesnya Pelangi Kristus kan ada 4. Nah, ini adalah pilar yang terakhir, yaitu tentang motivasi. Motivasi itu artinya yang mendorong anak atau murid Pelangi Kristus atau kita sebagai umat yang diciptakan oleh Tuhan Yesus dan ditebus oleh Tuhan Yesus adalah hidup selalu didorong oleh kasih kepada Tuhan Yesus. Motivasi itu selalu untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Nah, dari mana kita berpikir bahwa goal setting itu sesuatu yang sangat penting untuk menghidupkan internal motivation di dalam diri seseorang. Karena di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah pada umumnya, anak murid itu bergerak berdasarkan instruksi guru, benar ya? Jadi mereka melakukan, tapi bukan berdasarkan apa yang mereka pahami atau mereka inginkan. Tapi lebih kepada, ya saya harus nurut. I have to do this because guru meminta saya melakukan. Dan kadang-kadang ada anak yang karena tidak mengerti, tidak mau melakukan, lalu dia berulah kan? Entah dia ganggu temennya, entah dia mogok, entah dia cari perhatian. Nah, kita ingin begini, supaya anak itu dari kecil punya hati yang gerakannya cuma satu, mau ikut Tuhan. Motivasi melakukan segala sesuatu itu adalah melakukan kehendak Tuhan, menjalankan firman Tuhan seumur hidup. Itu namanya murid. Belajar kebenaran Tuhan untuk melakukannya. Dan gitu toh? Nah, kita belajar dari apa yang diteladankan Tuhan Yesus sebagai guru agung. Pada waktu mengajar murid-muridnya, ya, kita lihat pada waktu Tuhan memanggil murid-muridnya. Tuhan itu memanggil kala Yohanes, Yakobus waktu itu sedang menjala ikan, ya. Tuhan manggil, mari datang kepadaku, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, ya kan? Ya. Jadi Tuhan tuh memanggil melalui sebuah panggilan yang mendekat kepada mereka. Lalu kemudian memberitahu tujuannya apa? Mau dijadikan penjala manusia. Ini menarik loh ya, benar kan? Dan waktu memanggil Matius juga sama. Matius sedang bekerja di meja sebagai pemungut cukai. Tuhan juga mengatakan, mari ikut aku. Dan ternyata tidak ada usaha Tuhan Yesus menginstruksikan, ayo ikut. Segera, kalau enggak kamu akan, tidak ada toh. Tidak ada rule, tidak ada ancaman. Tapi mereka dengan senang hati. Ada satu dorongan dari hati. Tentunya panggilan itu panggilan yang berwibawa. Baik Yohanes, Yakobus anak Zebedeus, Matius, dan semua murid-murid yang lain. Ketika mereka dipanggil, mereka tergerak, mereka punya motivasi, benar ya? Nggak ada yang, aduh sebetulnya nggak ingin, nggak mau, males tapi takut. Tidak. Mereka punya motivasi. Nah, ini yang perlu ada dalam diri setiap murid. Karena di sekolah Kristen, masih ingat ya? Saya pernah membahas ini tentang sekolah Kristen adalah sekolah kehidupan. Berarti setiap murid yang belajar di sekolah Kristen, belajar kebenaran Tuhan, mempunyai dorongan, I will do this because of love. Pertama, kasih Tuhan menggerakkan aku. Jadi bagaimana cara guru menolong mereka? Supaya mereka punya planning dan membuat sebuah perencanaan dengan tujuan yang jelas. Ya dibangunlah motivasinya. Bagaimana?
Kita meniru Tuhan Yesus itu membangun relasi. Maka guru sahabat itu membangun relasi dengan murid-murid. Supaya murid-murid itu sejak kecil percaya guru ini mempunyai maksud yang baik. Guru ini sayang sama saya. Maka relasi antara guru dan murid harus dekat. Supaya murid itu termotivasi karena percaya pada gurunya. Bukan karena takut. Itu sebabnya sebenarnya guru yang terbaik itu adalah siapa? Ayo, guru terbaik siapa? Bukan guru di sekolah. Orang tua. Orang tua. Karena papa mama yang pertama kali menyatakan kasih kepada anak-anak. Jadi ketika orang tua di rumah berhasil menolong anak-anak kalau relasi dekat lalu percaya, demikianlah guru Kristen di sekolah menjadi pengganti orang tua. Yang mengasihi anak dengan sungguh-sungguh, memberikan hati untuk anak. Maka kita sebut guru itu bukan miss atau mister, tapi guru sahabat. Ya, guru yang mau menjadi sahabat anak-anak. Gitu. Jadi waktu diberitahu, misalnya Sarah, hari ini kita akan belajar, ya toh? Kamu akan menjadi anak Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus. Karena itu kita akan belajar yang paling baik. Kamu mau nggak? Mau Bu Guru kan gitu toh? Lalu guru memberikan ini loh bahannya, Sarah. Kamu akan belajar kebenaran dari Tuhan. Kalau kamu belajar ini, kamu bisa merasakan Tuhan sayang sama kamu dan kamu bisa lebih sayang sama Tuhan. Mau? Mau Bu Guru? Oke. Nah, sekarang kita buat. Kamu akan menuliskan berapa halaman yang kamu akan belajar hari ini. Kamu tulis ya. Kira-kira kalau ini waktu masih kecil ya. Kira-kira kalau kamu mengerjakan ini, kamu butuh waktu berapa lama? Kalau anak kecil kan belum bisa ngerti jam ya kan? Ditunjukin. Dari ke sini ke situ. Nah, mereka sudah latihan kan? Kalau di Pelangi Kristus kan nggak ada bel bunyi toh. Mana? Pernah kamu kalau cerita teng teng? Nggak ada. Iya toh? Kan diberitahu itu jamnya jarum panjang di sini. Nah, sehingga sudah ngerti kalau segitu tuh berapa lama, benar nggak? Bisa tahu. Nah, nanti kamu belajarnya sampai angka ini. Kira-kira kamu bisa berapa halaman untuk mengerjakan English, misalnya gitu toh? Sarah jawabnya, coba kamu jawab. Berapa halaman, Sarah? 3. 3, oke. 3 ya, kita coba ya. Nanti kalau 3 bisa, besok berapa? 5. Gitu. Kenapa kamu kok mau melakukan hal ini? Karena ini proses untuk aku mencapai lebih banyak lagi. Nah, berarti dari dalam hatinya Sarah sudah ada keinginan, saya mau melakukannya. Boleh nggak saya tahu? Waktu dulu kamu belajar tentang motivasi ya. Pertama kali kamu merasa senang mengerjakan PACE. Apa yang membuat kamu senang? Senang mengerjakan PACE. Dulu itu lomba sih. Lomba-lomba sama temen-temen. Kayak gitu ya? Kalau misalnya pace-nya paling tinggi itu ada suatu kebanggaan. Terus kalau misalnya satu hari itu misalnya selesai 15 kayak yang paling tinggi dari yang lain tuh ya itu juga suatu kebanggaan. Ya. Setelah itu, setelah lebih besar lagi. Kalau tambah besar sih itu udah nggak jadi motivasi ya. Jadinya karena tambah sadar kalau masing-masing orang tuh punya porsinya masing-masing lah. Dan yang membuat saya mau goal setting ya. Itu kalau bikin excited itu ya kalau misalnya tahu kalau misalnya saya menyelesaikan ini saya akan mendapatkan berkat dari Tuhan dan ya saya bisa juga besoknya akan mengerjakan lebih banyak lagi. Jadi kayak ya itu yang membantu saya untuk mau membuat goal. Mulai kapan diri Sarah mempunyai keinginan saya mau melakukan ini karena ingin menyenangkan hati Tuhan? Mulai setelah pandemi. Itu ya. Setelah pandemi itu kan balik lagi ke offline. Itu dulu saya pas pandemi itu malas banget ngerjain PACE. Tapi habis itu setelah pandemi mulai lagi sama teman-teman, sama guru sahabat juga ketemu. Jadi saya lebih sadar
untuk harus melakukan ini tuh bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk Tuhan. Itu ya. Setelah pandemi makin menghargai ya proses belajar seperti ini ya. Nah, boleh enggak Sarah berbagi kepada kita semua motivasi untuk melakukan dari hati itu bagaimana memberkati Sarah, khususnya dari anak, kemudian mulai pra-remaja, remaja, dan sekarang sudah mau lulus. Motivasi dari hati. Kalau motivasi dari hati itu munculnya mungkin nggak dari kecil ya. Jadi kalau mungkin dari kelas 9 naik kelas 10 itu baru ada motivasi dari hati. Dulu tuh udah ada motivasi, tapi ya motivasinya bukan untuk Tuhan, ya motivasinya pasti untuk diri sendiri. Dan motivasi dari hati itu yang membuat aku sadar ya. Itu kalau misalnya dulu tuh pas pandemi itu aku benar-benar kayak nggak peduli gitu kan sama paceku, sama sekolah gitu. Ya kalau discipleship class masih, tapi kalau sama pace itu enggak. Terus pas mulai offline itu ketemu lagi sama teman-teman itu, terus juga disadarin kalau misalnya pace-nya itu harus dikejar, harus menyelesaikan bukan karena bukan karena kewajiban, tapi karena sudah ada komitmen yang bahwa kamu sudah ada di Pelangi Kristus, dan salah satu tanggung jawabmu adalah mengerjakan pace. Dan kalau misalnya kamu kerjakan pace itu bukan sesuatu yang merugikan aku gitu. Itu adalah sesuatu yang membuat aku tambah tahu tentang Tuhan, tambah pengetahuan. Jadi ya melihat pace itu bukan sebagai beban, tapi sebagai satu tanggung jawab yang sebenarnya baik juga buat aku. Jadi itu yang memotivasi aku gitu, ada dari hati. Thank you Sarah. You know what? Kalau kita mempunyai motivasi dari hati, sebenarnya kita adalah pembelajar sejati. Karena kamu akan belajar seumur hidup, didorong dari hatimu. Dan itu berkat yang luar biasa. Karena dengan menjadi pembelajar kebenaran Tuhan, kamu akan bertumbuh. Semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati kamu. Tuhan memberkati juga, Bu. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Topik berikutnya adalah self-evaluation and blessing day. We will talk about that. Oke. Sampai situ sesi kita hari ini. Jangan lupa berkat akan selalu ada hari Rabu jam 7 malam. Jadi nantikan episode selanjutnya.